Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillah, khusunan aku kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, 11 IPS, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Syarilah ilamul al-fatihah. Tak lupa juga kita doakan kepada guru-guru kita, MA Sidoarjo, yang sudah hidup maupun yang telah mati, apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya semoga menjadi barokah buat kita semuanya. Khususnya ruhi guru-guru MA Sidoarjo yang telah wafat, khususnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anha, Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum, wa lakum sulahum wa syamatakulahum. Syarilah ilamul al-fatihah. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Tak lupa juga kita doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi zidni ilma wa rizqani fahma wa ja'alani minal muslimin amin ya rabbal alamin. Ya, kita membahas tentang LKS halaman 55 ya. Nomor 1 terlebih dahulu ini. Nah, ayo dibuka LKS-nya. Ini buat kalian pelajari, insyaallah keluar di pas ya, pelajari biar enak besok pasnya. Nomor 1, mengingat kembali. Langsung saja nggih. Berikut yang tidak termasuk organisasi negara pada dinasti Umayyah adalah apa? Ya, organisasi negara pada masa dinasti Umayyah masih seperti pada masa permulaan Islam, yaitu dari atas 5 badan sebagai berikut. Badan apa aja? Badan apa aja kira-kira? Yang pertama, An-Nizamus Siyasi. Ya, Nizamus Siyasi ini organisasi politik. Ya, yang kedua, An-Nizamus Idari. Idari ini organisasi tata usaha negara. An-Nizamus Mali, ya, yang ini, yang ini An-Nizamus Mali ini adalah organisasi keuangan atau ekonomi. Kemudian An-Nizamus Harbi, ya, organisasi pertahanan. Yang ke 5 An-Nizamus Qodoi. Nah, yang ini An-Nizamus Qodoi ini adalah organisasi kehakiman. Jadi yang tidak termasuk organisasi pada masa dinasti Umayyah itu apa? Karena ada 5, An-Nizamus Siyasi, Idari, Mali, Harbi, dan Qodoi. Berarti yang tidak termasuk, tidak ada yang mana? Yang di ini tidak ada. Oke. Kemudian nomor 2, kaum Kristen dan Yahudi di masa dinasti Umayyah termasuk ke sistem stratifikasi sosial golongan yang berapa? Golongan ketiga. Ya. Dalam stratifikasi sosial masa dinasti Umayyah yang termasuk golongan ketiga adalah pemeluk agama-agama selain Islam atau yang disebut dengan Zimmi. Atau disebut dengan Zimmi. Golongan ketiga ini disebut dengan Zimmi. Terdiri atas kaum Kristen, kemudian Yahudi, kemudian yang terakhir Sabak, ada bedanya ini. Sabak.
yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, jawabannya yang C, ketiga. Nomor 3, ilmu mantik termasuk salah satu ilmu pengetahuan dalam bidang apa? Ilmu mantik itu, ilmu mantik termasuk dalam bidang ilmu filsafat. Jadi filsafat sini adalah mencari kebenaran sebenar-benarnya, seakar-akarnya. Ya, jadi ilmu pengetahuan bidang filsafat itu yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, ilmu mantik ini. Kemudian apalagi seperti kedokteran yang bisa dipelajari. Kemudian kimia, ya, kemudian astronomi, ya, kemudian apalagi ilmu hitung-hitungan, ilmu hitung, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nomor 4, sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Malik bin Anas, salah seorang imam mazhab, berjudul apa kira-kiranya? Jawabannya adalah D, Al-Muwatta. Al-Muwatta ini adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Malik bin Anas, kitab-kitab yang terkenal pada masa dinasti Umayyah dan masih ada hingga sekarang sampai kepada kita, antara lain yaitu Al-Muwatta karya Imam Malik, dan ada lagi selain Imam Malik itu karyanya Al-Musnad karya Imam Ahmad, ya. Yang kelima, orang yang pertama yang mentransfer ilmu kimia dan kedokteran ke dalam bahasa Arab adalah siapa? Khalid bin Yazid. Jawabannya Khalid bin Yazid adalah orang pertama yang mentransfer ilmu kimia dan kedokteran ke dalam bahasa Arab. Khalid bin Yazid telah membelanjakan biaya yang sangat besar dalam upaya mendapatkan emas dan alat-alatnya, ya. Nah, ini Khalid bin Yazid. Kemudian yang keenam, ya, Madrasah Al-Hijaz adalah istilah lain untuk di LKS ada dibuka. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah Madrasah Al-Hadis. Nah, berdasarkan perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat, kemudian muncullah dalam fikih Islam Madrasah Al-Hadis, ya. Madrasah itu sama dengan aliran, ya. Kemudian dan kalau madrasah hadis ini adalah yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya. Madrasah Ar-Ra'yi sesuai dengan akal pikiran manusia. Madrasah Al-Hadis kemudian dikenal juga dengan sebutan Madrasah Al-Hijaz, ya, disebut juga dengan Madrasah Al-Hijaz, dan Madrasah Al-Madinah. Ya, jawabannya adalah E, nomor 6. Kemudian nomor 7, dinasti Muwahhidun di Andalusia mengalami kejayaan di masa pemerintahan siapa? Abu Yakub Yusuf, ya, pada periode kelima di Andalusia. Periode kelima di Andalusia, ya. Berdirilah dinasti Muwahhidun yang datang ke Andalusia dipimpin Abdul Mu'in,
Nah ini pada masa kepemimpinannya putra Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Andalusia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian yang ke-8, Masjid Asy-Sya'rah peninggalan Daulah Umayyah saat ini terletak di wilayah D. Yerusalem, Palestina. Masjid Asy-Sya'rah juga disebut sebagai Qubatus Sya'rah. Masjid Asy-Sya'rah ini disebut dengan masjid, tulisannya Qubatus Sya'rah, berada di Yerusalem, Palestina, dan berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, jawabannya adalah D. Jadi Masjid Qubatus Sya'rah atau Masjid Asy-Sya'rah ini berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Jawabannya terletak di wilayah Yerusalem, Palestina, ya, peninggalan Daulah Umayyah ini. Yang ke-9, berdirinya kota Khairawan sebagai hunian sekaligus benteng bagi kaum muslimin dipelopori oleh siapa kira-kira? Berdirinya kota Khairawan, siapa? Jawabannya adalah Uqbah bin Nafi. Pada masa Khalifah Al-Walid dibangun sebuah masjid agung yang sangat terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, hasil karya arsitek Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Khairawan oleh Uqbah bin Nafi. Ini yang ke-10, yang terakhir, suku Arabia Selatan dikenal dengan namanya suku Bani Khalq. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Quraisy dan Arabia Selatan Bani Khalq sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Ini sudah Pak Akbar jelaskan dulu di pertemuan berapa itu, lupa Pak Akbar, dilihat sendiri ya. Saya kira ini sudah bisa cari sendiri. Sebutkan bentuk perkembangan ilmu nakli pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ya. Perkembangan ilmu nakli pada masa dinasti Umayyah yaitu yang pertama didirikannya madrasah Al-Quran, kemudian standarisasi penulisan Al-Quran, kemudian penulisan Al-Quran. Yang ketiga, diriwayatkan hadis oleh para tabi'in. Ya, saya tulis singkat saja, jangan tulis lengkap, tidak apa-apa. Yang keempat, dibukanya hadis-hadis Rasulullah secara resmi. Yang kelima, lahirnya madrasah-madrasah pengkajian fikih yang dipelopori oleh para sahabat. Yang keenam, munculnya ilmu nahwu. Nah, yang kedua ini apa yang dibahas di dalam ilmu qiraat? Nah, yang dibahas dengan tentang ilmu qiraat yaitu bacaan Al-Quran. Pada masa tersebut termasuklah 7 macam bacaan Al-Quran yang dikenal dalam qiraat sab'ah, yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan yang dinisbahkan kepada cara membaca 7 orang ahli qiraat. Ya, itu jawaban nomor 2. Yang nomor 3, apa saja keahlian yang dimiliki oleh Abu Al-Qasim Al-Zahrawi? Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang terkenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, kemudian pelopor ilmu penyakit kulit. Itu jawaban nomor 3. Jelaskan pengertian dari Al-Qasim
Al-Hashim merupakan jalur perbatasan bagian dalam yang terletak di sebelah selatan sepanjang pertahanan yang dijaga oleh unit kompi atau pasukan. Yang terakhir, sebutkan penyebab runtuhnya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, terpencil atau terasingkan. Nah, dan lanjut uji kompetensi. Khalifah dinasti Umayyah memiliki sekretaris yang bertugas menjalankan keamanan dan ketertiban umum yang disebut dengan apa? Jawabannya adalah D. Ya. D. Kitab Al-Jun, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentraman. Oke. Nah, yang kemudian yang kedua, kedudukan Amirul Mukminin di masa dinasti Umayyah berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu sebagai, jawabannya adalah sebagai khalifah, sedang bidang agama diserahkan kepada para ulama, diurus oleh para ulama pada masa itu. Yang ketiga, ini tipe ini termasuk golongan kedua dalam stratifikasi sosial pada masa dinasti Umayyah, yaitu para mu'alaf. Golongan kedua dalam stratifikasi sosial pada masa dinasti Umayyah adalah para mu'alaf atau New Muslim. New Muslim. Ya. Adapun para budak termasuk golongan keempat, yaitu kaum bangsawan termasuk golongan pertama. Budak golongan keempat, G saya singkat G, golongan keempat. Kemudian kaum bangsawan ini golongan pertama, golongan ke-1 pertama, ya. Serta kafir zimmi dan kaum sabak termasuk golongan ketiga. Zimmi dan sabak termasuk golongan ketiga. Nah, tadi jawabannya yang kedua, yaitu para mu'alaf atau neo muslim. Yang keempat, di masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, ia mencetak mata uang yang dituliskan kalimat apa kira-kira? Kalimat tahlil. Masa dinasti Abdul Malik ini, ya, Khalifah Walid bin Abdul Malik ini, yaitu yakni kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan di sebelahnya itu ditulis kalimat Abdul Malik, ya. Nah, tuh. Nomor 5. Berikut bukan termasuk tempat pendidikan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah, yaitu Baitul Mal. Ini bukan termasuk. Baitul Mal itu apa? Baitul Mal yaitu tempat untuk mengumpulkan zakat-zakat, mal-mal atau hasil rampasan, kemudian hasil dari perekonomian pada masa tersebut dikumpulkan ke Baitul Mal. Ya, nomor 6. Pasukan militer pada masa dinasti Umayyah dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu B. Angkatan Darat, Laut, dan Kepolisian. Yang ke-7, Khalifah dinasti Umayyah yang sangat tertarik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah khalifah yang sangat berjasa pada masa tersebut, dan beliau juga banyak sekali mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan di masa beliau Umar bin Abdul Aziz ini, ya. Yang nomor 8,
Ibnu Abu Runtah At-Tamimi merupakan seorang tokoh ulama yang ahli dalam bidang anatomi. Bidang anatomi ini disebut dengan apa namanya, ilmu kedokteran ya. Nomor 9, madrasah yang belum dikenal di madrasah dinasti Umayyah bernama madrasah apa? Madrasah Nizamiyah. Jawabannya berarti yang B ya, pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Nomor 10, Hasan al-Basri merupakan seorang tabi'in yang menjadi guru di daerah di Basrah. Nomor 11, sahabat Nabi yang membina pengkajian fikih di Irak bernama Abdullah bin Mas'ud. Nomor 12, gunung yang ditempati Tariq bin Ziyad beserta pasukannya untuk memulai misi penyerbuan ke Spanyol adalah yaitu Gunung Jabal Jabal Tariq ya, atau disebut dengan Gunung Gibraltar. Gibraltar. 13, wilayah Andalusia yang menjadi benteng pertahanan terakhir kaum muslimin adalah Granada. 14, perpustakaan di Universitas Cordoba pada zaman dinasti Umayyah memiliki koleksi buku sebanyak 400 judul buku. 15, Masjid Raya Damaskus juga disebut dengan Masjid Kamil Ghuraib, artinya masjid yang memiliki keunikan yang sempurna. Ya, yang ke-16, kejayaan umat Islam di Andalusia bertahan selama berapa? Selama 7 abad mencapai kejayaan di sana. 17, pada masa Khalifah dinasti Umayyah keadaan kota Damaskus menjadi apa? Kemudian pada masa dinasti Umayyah, yaitu kota yang cantik di dunia dan pusat budaya. Kemudian nomor 18 ini pemerintahan Bani Umayyah terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad berkuasa di wilayah Semenanjung Tanah Arab. Jawabannya ya, dinasti Bani Umayyah terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad berkuasa di wilayah Semenanjung Tanah Arab, sedangkan Khalifah Yazid bin Umar berkuasa di wilayah Wasit. Ada 2 ya tadi. Yang 19, berikut bukan merupakan kondisi yang dialami non muslim di masa pemerintahan Bani Umayyah. Jawabannya yaitu C, sering dipaksa masuk Islam ini salah ya, bukan ini C. 20 yang terakhir yaitu akhir dari kehancuran dinasti Bani Umayyah dimulai ketika A, pemberontakan kaum Khawarij, B, diubah gereja Santo Johannes Damaskus, C, wafatnya Abu Muslim al-Hursaini, D, Khalifah Marwan dibunuh. Ini salah ini. Maksudnya akhir dari kehancuran dinasti Bani Umayyah ini maksudnya ketika Khalifah Marwan dibunuh. Ya, dibunuh kemudian oleh siapa? Yang bunuh itu yaitu Abu Abbas Ash-Shafah. Yang setelah itu menjadi khalifah pertama di dinasti Abbasiyah. Ini baru muncul masuk dinasti Abbasiyah. Nah, cukup itu aja. Ini bisa kalian cari sendiri, cukup mudah jawabannya ya.
Besok insya Allah kita latihan PAS. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.